Dibalik, kita boleh nggak pakai baju polisi? Ternyata nggak boleh, ditangkap sama polisi malah justru. Itulah saktinya polisi itu luar biasa. Artinya dari nama dan bajunya saja sudah luar biasa. Di mana-mana nama dan bajunya sudah dakwah. Baru ngelihat bajunya, baru ngedengar namanya, insya Allah orang yang mau niat maksiat nggak jadi maksiat. Orang sedang mau niat mau maling, karena ngelihat ada baju polisi di situ, urung jadi maling. Makanya luar biasa saktinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada Bapak Haji Purnawirawan yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Ini kita buka sesi tanya jawab kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini. Silakan yang ingin bertanya seputar apa yang telah disampaikan atau dijelaskan tadi oleh Bapak Haji Purnawirawan atau hal yang lain. Silakan kita buka tanya jawab. Terima kasih. Ayo ibu-ibu yang ingin bertanya, bapak-bapak silakan. Saya aja Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA sebagai narasumber yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bernilai amal jariah khususnya kepada Bapak Kepala KUA. Dan saya mohon maaf karena terlambat, di Sumberagung rupanya hujan deras dan kebetulan ada tamu. Ini Bapak kaum saya alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Kegiatan Forum Komunikasi Takmir Masjid sekecamatan Kemiling ini terekam di YouTube Khotib Umar. Dan semua kegiatan termasuk bahkan WA di grup yang sifatnya ilmu pengetahuan saya simpan di Muhammad Khotib. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bernilai amal jariah. Tadi yang saya tangkap dari Bapak narasumber bahwa dosa syirik ini termasuk dosa yang paling besar, kalau ya dosa yang sangat besar. Dan tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau saya introspeksi kepada diri saya sendiri dan keluarga dan mungkin juga masyarakat banyak sekali yang berperilaku syirik. Contoh syirik banyak benar. Pertanyaan saya, yang tidak diampuni ini apakah dia belum bertobat atau sebelum meninggal sudah bertobat sudah diampuni? Dan kalau nggak salah, maaf, bapaknya Rasulullah sendiri dia syirik. Nah ini diampuni atau tidak? Barangkali itu aja Pak, memberi kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lain silakan ingin bertanya. Silakan. Allah tidak mengampuni dosa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Pertanyaannya mungkin bukan saya sendiri, mungkin ada juga di kawan-kawan takmir yang lain, mungkin yang atau mungkin hanya saya. Artinya di tempat saya itu ada yang memang suka menyebar fitnah, mengadu domba. Nah, jadi saya bukan memutuskan tali silaturahmi, tapi justru ya bahasanya anak SMP dulu kita yang dimusuhin, kita yang tidak ditegur sapa.
Nah mungkin ini terjadi mungkin dengan kawan-kawan yang lain, walau alam bisawab. Tapi bagaimana kita dalam proses ini? Nah, saya sudah berulang kali menanyakan ini dengan beberapa ustadz, artinya karena terus terang untuk jadi seorang ibadur rahman di dalam Al-Quran saya belum sanggup. Artinya dalam kondisi saya hari ini, artinya saya tidak ikut dan tidak membalas pun, saya pikir itu sudah ya cukup lumayan nantinya. Tapi kalau saya sampai dalam posisi untuk memberi maaf atau kemudian memaafkan, kemudian mengaku-ngaku saya yang harus salah, kayaknya hati ini belum ikhlas artinya. Walaupun mungkin dalam posisi lisan dan jari saya insya Allah artinya mampu menahannya, insya Allah artinya demi persatuan dan kesatuan tadi, artinya seperti persis yang dibahas oleh kepala KUA, artinya memang ini memecah belah umat. Dan terakhir kemarin artinya ini saya sampaikan artinya di dalam forum, hal yang memalukan artinya masjid kami didatangi oleh OPAD lengkap beserta tim dan aparat. Titik yang dilaporkan di Masjid Ar-Rasyid. Nah, artinya ada manusia yang seperti itu yang berjamaah bersama kami, Bapak. Nah, ini mohon pencerahannya bagaimana kita artinya menyikapi hal-hal yang seperti ini. Karena ini luar biasa artinya. Jadi masjid difitnah mencuri. Ya alhamdulillah kemarin ketika diperiksa ya memang kita tidak mencuri. Nah tapi ada warga yang melaporkan, coba melaporkan itu seperti itu, dan ada juga yang membackup gitu. Nah, jadi hebat itu kami itu, insya Allah seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon jawaban yang tuntas Pak Ketua. Iya, terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Pak Khotib tadi nanya tentang syirik ya, Bapak Ibu sekalian musyrik. Jadi ada bedanya antara syirik dengan kafir ya, itu kan ada bedanya ya. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, syirik itu sendiri kan terbagi kepada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu kapan sih waktunya syirik kecil itu? Saat hati dan pikiran kita lebih cenderung mempercayai makhluk atau benda ketimbang dengan Allah, saat itulah kita syirik. Kalau yang namanya syirik besar itu ya nyembah berhala, kemudian nyembah pohon, gunung dan segala macam itu sudah besar itu. Nah contoh gimana sih Pak? Kemarin saya pernah contohkan, ada seorang bapak senang pakai cincin, ya. Tapi cincinnya bukan hanya sekedar cincin hiasan gitu loh. Tiba-tiba dia kerja, satu pagi dia berangkat ke kantor, ya. 1 kilo dari rumahnya dia baru ingat kalau dia belum pakai cincin. Balik lagi ke rumah, ditanya sama istrinya, kenapa Pak kok balik? Iya Bapak belum pakai cincin, rasanya enggak tenang Bapak kalau enggak pakai cincin. Inilah yang disebut dengan syirik kecil. Saat hati dan pikiran kita cenderung lebih nyaman, tenang kepada makhluk atau benda ketimbang kepada Allah, saat itulah kita syirik. Makanya kata Rasulullah, syirik itu lebih halus dari bekas perjalanan semut hitam di tengah malam. Jadi jangankan bekas jalannya, semutnya saja tidak kelihatan, itulah halusnya syirik. Bukan berarti kita nggak boleh berarti nggak pakai cincin dengan anak. Asal kamu bisa menata hati dan pikiranmu. Kalau kamu bisa menata hati dan pikiranmu untuk tidak lebih cenderung percaya kepada itu ketimbang kepada Allah, boleh-boleh saja. Mau isi apa cincin itu ya boleh-boleh saja.
pikiran kita. Saat itulah kita sirik. Nah, terus yang tidak diampuni itu apakah ketika meninggal dalam keadaan musyrik atau kafir? Iya, pada saat dia meninggal ya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak diampunkan oleh Allah. Tapi kalau sebelumnya dia taubat, ya Allah Maha penerima taubat. Allah terima taubat-taubatnya selama memang dia masih bisa taubat. Kemudian dari Ar-Rasyid mengenai fitnah segala macam. Saya pernah nyampaikan penyakit manusia ini kan ada dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit lahir itu sakit kepala, sakit perut, ginjal, kencing manis, darah tinggi, itu sakit fisik itu namanya. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya sakit fisik itu? Sakit fisik itu pertama ciri-cirinya duluan dirinya sendiri ketimbang orang lain yang tahu. Contoh kita ngelihat seseorang tetangga kita naik turun mobil, baju bagus segala macam, menurut kita alangkah nikmatnya hidup bapak sama ibu itu. Padahal kita nggak pernah tahu di balik baju yang bagus, mobil yang bagus, rumah dan bagus itu ternyata dia kena ginjal, kencing manis, segala macam. Kalau dia nggak ngomong kita juga nggak tahu. Yang kedua, kalau orang kena sakit fisik itu kalau dia sabar diampunkan Allah dosanya sehingga bisa husnul khatimah. Ya. Beda dengan penyakit lahir, penyakit batin. Penyakit batin itu, penyakit hati itu, satu pemalas, dua pengeluh, ketiga iri dan dengki, keempat sombong. Bapak Ibu sekalian. Nah ini sudah masuk di kategori penyakit batin, penyakit hati itu. Apa bedanya penyakit batin dengan penyakit lahir? Pertama, penyakit batin itu duluan orang lain tahu ketimbang diri kita sendiri. Coba kita ngomong dengan seseorang yang memang sombong. Bapak sombong loh, marah dia dengan kita. Bisa berbulan-bulan kan itu gornya kita. Kita ngomong dengan seseorang yang iri dengki. Gak boleh loh bu, ibu ini iri loh, dengki loh bu. Jelas ditempelennya kita. Kenapa? Dia nggak sadar kalau dia sedang sakit gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nah orang kalau sudah punya sifat iri biasanya mesti punya dengkinya. Kalau dia sudah punya dengki, pasti suka fitnah orangnya. Pasti suka fitnah orangnya. Masalahnya sekarang ini mau memaafkan atau tidak, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya ini adalah penyakit Bapak Ibu sekalian, ya kenapa kita harus ikut sakit juga? Ya kita tetap harus lapang dada memaafkan. Silakan, namanya fitnah. Kalau kita juga ikut dendam di dalamnya, kita ikut berlarut pula di dalamnya, gitu loh. Nah, bagaimana dengan umpama dia terus-menerus itu beban dia, dosa dia. Makanya akhir zaman nanti kata Rasulullah akan ada umatku itu yang namanya pilot bangkrut gitu loh ya, bangkrut. Kenapa? Apa dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji? Banyak sholatnya, banyak ngajinya, banyak sedekahnya, banyak, tapi tak mampu mengendalikan hati dan pikirannya sehingga penyakit-penyakit batinnya mendominasinya. Maka apa kata Rasulullah? Itu menggerogoti pahala-pahala ibadahnya sehingga orang yang punya sakit hati, sakit batin ini akhirnya bisa su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jadi kalau kita nggak ngebalas ya kita nggak dapat apa-apa, bahkan kita dapat pahala dari yang memfitnah. Dari memfitnah. Makanya ketika baginda Rasul sedang dilihat oleh para sahabat duduk, dia nangis. Sampai jenggotnya ini basah ya Pak. Tapi tiba-tiba terkekeh-kekeh sampai giginya kelihatan. Hebat Pak, tanya sahabat ini, para sahabat ini bertanya, kenapa Rasulullah? Tadi aku diperlihatkan Allah dua orang umatku yang difitnah dan memfitnah. Dan yang difitnah ini ditanya oleh Allah melalui malaikat, apa yang kamu inginkan dengan orang yang memfitnah ini? Wahai Allah, saya minta supaya seluruh pahala amalnya ditimpahkan kepadaku. Kukabulkan, kata Allah. Nangis Rasulullah melihatnya. Alangkah susah hambaku itu sholat, ngaji dan sebagainya, tapi kok seperti itu karena hatinya suka fitnah. Apalagi mau kata malaikat, ya saya mau supaya seluruh dosaku ditimpakan kepadanya. Kukabulkan, kata Allah. Tanpa terus air mata Rasulullah melihatnya sedih. Tapi tiba-tiba dia
mana, nabi yang mana, dan segala macam. Apa kata malaikat kepada mereka berdua? Itu bukan untuk siapa-siapa, tapi itu untuk orang yang pemaaf, yang suka difitnah dan segala macam, tapi dia lapang dada memaafkan, maka itulah orang hadiah bagi orang-orang yang pemaaf. Makanya salah satu sifat dari takwa itu wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang pada saat orang itu salah dengan kita. Kalau memaafkan orang yang nggak punya salah dengan kita, gampang betul kita, Pak. Saya dengan Pak Haji ini pek-pek kan gini, Pak. Nggak punya beban karena nggak ada salah antara kami berdua. Tapi ketika Pak Haji ini fitnah saya, berat bagi saya untuk memaafkan. Tapi ketika mampu memaafkan, itulah yang namanya takwa. Insya Allah surga tempatnya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari Bapak? Silakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan bapaknya baginda Rasul, termasuk pamannya gitu ya? Pamannya yang bernama Abdul Thalib. siapa ya Pak? Yang ngebela Rasulullah betul itu Pak? Pamannya Abdul Muthalib, Pak. Abu Thalib, Oh. Abdul Muthalib. Hah? Abu Thalib. Antara dua itulah, Pak. Itu kan kakeknya. Jadi Bapak Ibu, Islam itu Allah turunkan itu sebelum di zaman baginda Rasul. Sedangkan orang tuanya baginda Rasul, ayahnya baginda Rasul itu meninggal ketika Rasulullah dalam keadaan berapa bulan? Dua bulan. Dua bulan dalam kandungan. Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah mereka Islam atau bukan? Insya Allah mereka tauhid, Bapak Ibu sekalian, agama tauhid. Hanya belum dibilangin agama Islam. Nah, hanya belum di agama Islam. Dan kita yakin bahwa bapak dan ibunya baginda Rasul itu bagian dari jaminan Allah kepada baginda Rasul. Yang kita lihat lagi itu adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, pamannya ini Bapak Ibu sekalian betul-betul menjadikan dirinya sebagai tameng untuk baginda Rasul. Siapa yang mau mengganggunya duluan pamannya ini yang dihadapi. Tapi ternyata Ya. pamannya ini Semuanya mau. sampai tinggal Bapak Ibu sekalian tidak beragama Islam. Ya, sip Pak, makasih. Karena patuh dengan adat, patuh dengan aturan suku. Ketika itu dia hampir masuk Islam, tapi diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Banyak yang ngopi kayaknya, Mas. Abu Thalib meninggalkan agama nenek moyang kita, maka engkau akan binasa. Dia kuat dengan itu, akhirnya meninggal dalam keadaan belum Islam. Nangis Rasulullah. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Dijawab sama Allah, ini kutunjukkan wahai Muhammad, karena hidayah itu hanya aku pemiliknya, tidak ada yang siapa-siapa. Walaupun orang terdekat dengan engkau, kalau belum dapat hidayah, aku yang gak dapat juga. Begitu pula dengan kita, kepengen betul kita anak kita seperti ini, tapi belum, kata Allah, ya belum. Kenapa? Hidayah itu hanya punya Allah. Nah, dengan cara apa? Memang harus dicari dengan niat yang tulus, Bapak Ibu sekalian. Yang kalau kita baca di situ, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sampai dibasahi dari ujung kaki sampai kepalanya dengan air ludah baginda Rasul. Saking kepengennya supaya dia selamat dari hembusan api neraka. Tapi selanjutnya Allahu a'lam, ya, kita serahkan kepada Allah, karena Rasulullah itu menjadi penjamin dari
hamba-hamba Allah yang taat, terutama umatnya. Nah, jadi kalau kita katakan sekarang Abu Thalib itu jelas masuk neraka, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Begitu luar biasa besarnya pembelaannya terhadap Islam, itu hanya Allah yang bisa memberikan imbalan dan balasan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangankan begitu, kita yang saling jadi umatnya, ahli maksiat masih dijamin oleh Rasulullah, masih dijamin sama Rasulullah. Bahkan ahli maksiat kita ini Bapak Ibu sekalian, tapi masih dipikirkan oleh Rasulullah. Bagaimana dengan pamannya, Allahu a'lam, ya. Hanya Allah yang memiliki ampunan dan Allah juga yang akan memberikannya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, cukup ya acara. Insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz Mustadi kepada Bapak Ustadz Mustadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan shakirin hamdan da'iman hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukabbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunazzilu biha min jami' ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami' al hazan wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarabba'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syawiyat min jami' al wa ba'd al mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya aziz ya ghaffar ya karim sabar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa shifaan min kulli dha'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ini maka berakhir semua acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara mohon maaf pada bapak jamaah sekalian, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.